Apa status administratif Kabupaten Langkat pada awal kemerdekaan sebelum menjadi daerah otonom pada masa kepemimpinan Netap Bukit? Status administratif Kabupaten Langkat pada awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1946 masa berupa kepresidenan. Pada masa tersebut, kepala pemerintahan dijabat oleh Tengku Amir Hamzah yang diangkat sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Langkat dengan kontraknya yang berada di Binjai. Langkat baru kemudian resmi dibentuk menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri pada masa kepemimpinan Bupati Netap Bukit melalui PP nomor 7 tahun 1956. Siapa nama putra mahkota Kesultanan Bulungan dan Putri Sulung Langkat yang melangsungkan pernikahan agung tersebut? Nama dari sepasang pengantin yang melangsungkan pernikahan agung pada November 1926 adalah putra mahkota Kesultanan Bulungan, Datuk Ahmad Sulaiman, putra dari Sri Sultan Muhammad Kasimuddin, dan Putri Sultan Langkat, Tengku Lailana Syapina, putri dari Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syekh. Di mana tempat kelahiran dan lokasi wafatnya Syekh Abdul Wahab Rokan? Tempat kelahiran Kampung Danau Runda, Rantau Binung Sati, Orokan Hulu, lahir pada 28 September 1811. Lokasi wafat Babu Salam, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, wafat pada 27 Desember 1926. Kapan stasiun-stasiun kereta api di Langkat mulai mengalami penurunan fungsi atau ditutup secara massal? Stasiun-stasiun kereta api di Langkat mulai mengalami penurunan fungsi atau ditutup secara massal pada rentang dekat 1980-an sampai 2000-an. Penutupan ini terjadi seiring dengan berkembangnya mode transportasi jalan raya, berkurangnya tergantungan angkutan hasil bumi perkebunan melalui jalur kereta api, sehingga stasiun-stasiun kecil seperti di Gebang, Selesai, Tanjung Pura, Pangkalan Susu, dan Pangkalan Berandan perlahan menjadi sepi dan tidak lagi digunakan. Mengapa peran Syekh Abdul Wahab Rokan dinilai sangat besar bagi masyarakat dan kalangan istana Kesultanan Langkat meskipun beliau bukan orang asli Langkat? Peran Syekh Abdul Wahab Rokan dinilai sangat besar karena beliau merupakan seorang musyid, guru besar terdekat Naqsybandiyah Khalidiyah yang membawa pengaruh spiritual luar biasa di wilayah tersebut. Beberapa alasan utama mengapa peran beliau begitu dihormati baik oleh masyarakat maupun kalangan istana Sultan Langkat, yaitu dia mendirikan pusat spiritual Babu Salam, Kampung Basilam, dan menjadi pembimbing rohani kalangan dan menciptakan keselarasan sosial. Bagaimana kondisi fisik bangunan-bangunan stasiun tua tersebut saat ini, dan bagaimana ingatan kolektif warga membuktikan peran di masa lalu? Kondisi fisik bangunan stasiun tua di Langkat saat ini membuktikan melalui ingatan kolektif warga dijelaskan sebagai kondisi fisik saat ini. Sebagai besar bangunan stasiun-stasiun kecil tersebut seperti di Gebang, Selesai, Tanjung Pura, Pangkalan Susu, dan Pangkalan Berandan, kondisinya kini sepi, tidak lagi digunakan dan ditelan oleh rumput, lumut, serta debu. Bahkan keberadaan bangunan-bangunan tua ini perlahan mulai tidak dikenali oleh generasi muda. Ingatan kolektif warga, meskipun fisiknya terbengkalai, peran penting stasiun-stasiun tersebut di masa lalu tetaplah hidup
dan terbukti melalui cerita lisan warga, seperti ingatan kakek nenek yang dulunya melepas anak-anak mereka pergi ke kota melalui peron sederhana stasiun. Selain itu, sejarah kesibukan jalur ini juga terekam kuat oleh memori peran pekerja kebun terdahulu yang selalu menanti kiriman logistik, serta diperlukan oleh bukti otentik berupa arsip foto dan benah lama yang menunjukkan bahwa tempat tersebut pernah menjadi simpul mobilitas ekonomi dan sosial yang sangat penting.